Kalau menurut saya sih itu berlebihan ya untuk bosnya. Karena biasanya kan kalau setahu saya di Indonesia lagi udah diberlakuin yang omnibus law. Kan rezeki masih bisa dicari dan kerjaan pasti selagi umurnya sesuai masih bisa. Jangan semena-mena lah jadi bos. Seakan-akan kita karyawan harus mengikuti semua kemauan bos semua. Salah satu bentuk dari dia perempuan itu tidak dihargai. Oke. Kerja juga kan dia tidak dihargai, masih ada patriarki berarti. Mana sih ini kamera? Kayaknya mau syuting. Kawan aku kan udah nungguin. Mau disapa, ya. Nah, lu gua cari-cari. Kawan aku tuh udah nungguin di rumah. Mau nonton esai katanya. Halo kawan akurat, kembali lagi bersama gua Hergon dalam acara Esai Ekonomi Santai. Kali ini gue bakal ngebahas soal isu yang lagi viral di masyarakat, yaitu staycation sebagai persyaratan perpanjang kontrak. Ada bos ngajak kencan pegawai perempuannya untuk persyaratan perpanjangan kontrak. Kalau nggak mau diajak jalan ya kontraknya nggak diperpanjang dong. Ini kan jadi dilema kan akurat ya. Kalau misalkan ajakan staycation bosnya ini ditolak, otomatis ekonomi si pegawai bakal terganggu. Di satu sisi kalau misalkan ajakannya diterima, staycation-nya diterima, kehormatannya ini bakal hancur si pegawai itu. Nah, mau tahu kelanjutan ulasan tema kali ini? Cus ikutin gue. Menjadi seorang karyawan bukanlah hal mudah. Banyak beban dan tekanan yang dihadapi oleh mereka. Mulai dari jam kerja yang melebihi batas, beban kerja yang terlalu berat, hingga penindasan yang dilakukan oleh atasan. Seperti kasus yang baru-baru ini viral, tentang seorang karyawati di Bekasi yang dimintai untuk staycation demi memperpanjang kontrak. Kasus ini merupakan salah satu gambaran hubungan pekerja kantoran yang sedang tidak baik-baik saja. Banyak dari mereka yang terpaksa mengikuti permintaan-permintaan tidak masuk akal dari atasan demi bertahan di pekerjaannya. Faktor ekonomi membuat posisi pekerja semakin lemah dan tunduk kepada atasan. Lalu, apakah para pekerja ini tidak bisa mendapatkan hak dan perlindungan mereka? Serta bagaimana cara mereka agar bisa bekerja dengan nyaman tanpa ada penindasan dari atasan? Nah, kawan akurat, sekarang gue mau nanya orang-orang di sekitar taman ini nih soal isu staycation. Bos ngajak kencan bawahannya. Yuk ikutin gue. Halo Kak. Oke, Iya. waktunya. Iya, Mau nanya sedikit boleh Kak? boleh. Dengan Kak siapa? Nadia. Namanya siapa? Oh, Puji. Dengan siapa? Ahmad. Iya. Kak, sekarang kerja atau apa? Kerja, Freelance sih sehari-harinya. Berarti kerja ya? Kerja. kuliah. Kuliah ya? Kak, mau nanya sedikit soal isu staycation nih Kak. Jadi ada bos ngajak staycation pegawainya sebagai persyaratan perpanjangan kontrak. Nah, menurut Kak sendiri gimana Kak? Soal itu Kak? Kalau menurut saya sih itu berlebihan ya untuk bosnya. Karena biasanya kan kalau setahu saya di Indonesia lagi udah diberlakuin yang omnibus law. Kalau menurut aku pribadi sih enggak ya, dan itu sangat merugikan buat perempuan. Lebih baik ya kalau emang mau staycation rame-rame. Dan kalau emang dari atasan yang ngomong kayak gitu sih mendingan keluar aja dari kerjaannya ya, nggak usah perpanjang kontrak. Menurut gue sih Bang, itu hal yang udah di luar nalar sih, udah salah itu. Harusnya dari sisi bos harus lebih mengutamakan hak karyawan lah hak ya. karyawan, iya. Hak karyawan yang harus dipenuhi. Jangan semena-mena lah jadi bos. Seakan-akan kita karyawan harus mengikuti semua kemauan bos semua. Kalau menurut saya ya staycation perempuan diajak sama atasan itu kan salah satu bentuk dari dia perempuan itu tidak dihargai. Oke. Kerja juga kan dia tidak dihargai, masih ada patriarki berarti. Betul. Mahasiswa omongannya keren, patriarki. Ya artinya memang perempuan ini masih dianggap di bawah laki-laki Iya, gitu ya. Padahal benar. sekarang kan harusnya sejajar gitu ya. Tapi nanti ekonominya gimana? Ya kan pasti ada aja sih rezeki. Ya. Daripada kita harus sebagai perempuan tersakiti
mentalnya Lecehkan ya, gitu karena Iya. uang Betul. kan rezeki masih bisa dicari dan kerjaan pasti selagi umurnya sesuai masih bisa. Quote of the day nih. Wih, Jadi jangan khawatir dengan namanya rezeki. Kalau misalkan ada seperti perlakuan seperti itu dari bos, dengan ciao. It's the motherfucking Eagle Double G. Kakak sendiri pernah gak sih mengalami hal-hal yang tidak mengenakan di kantor atau di tempat kerja? Syukurnya sih nggak pernah. sejauh ini belum dan jangan sampai sih kalau bisa. Untuk hal itu sih belum pernah sih Bang. Cuma kalau untuk gesekan-gesekan dikit mah ada, cuma nggak nyampe segitunya. Untuk menghindari hal itu, sebagai mahasiswa dan perempuan juga gitu, apa yang akan dilakukan? Kita sebagai manusia, kita perempuan juga, kita juga harus bisa jaga diri, kita harus bisa tindak tegas. Kalau misalnya kita nggak berani menegur secara langsung, kan pasti ada lembaga-lembaga yang menampung aspirasi dari kita kalau buat pelaporan. Ada satu lagi Kak, sekarang itu medsos, the power of segalanya. Benar, bisa tulis saja gitu ya. diviralkan. Kalau ada bos-bos yang kayak gitu harus berani speak up. Nggak apa-apa, jangan takut Lapor ya. lapor. Kan ada Disnaker atau apa gitu. Yang ada lembaga-lembaga yang bisa menangani hal tersebut. Oke Kak Akurat, sesuai janji gue tadi bakal meminta tanggapan dari aktivis perempuan atau serikat buruh terkait isu yang sedang hangat saat ini dan menjadi perhatian masyarakat, yaitu ajakan kencan bos kepada pekerja perempuan. Saat ini gue sedang berada bersama Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Mbak Dian Septi. Halo Mbak Dian. Halo, Selamat siang. selamat siang. Oke, saya manggilnya Ibu, Kak, atau Mbak Boleh, aja nih? boleh apa aja, boleh Oke. apa aja. Mbak Dian aja ya. Mbak Dian, ini kan kita tahu isu staycation, bos di suatu pabrik atau perusahaan sempat heboh ya untuk memperpanjang kontrak karyawannya, disyaratkan untuk staycation atau pergi berdua gitu ya. Nah, tanggapan dari Mbak Dian tuh gimana tuh Mbak soal itu Mbak? Ya, sebenarnya kalau staycation, ajakan kencan dari atasan kepada pekerja perempuan atau karyawan perempuan, itu kalau di dunia kerja atau di tempat kerja dalam hal ini pabrik ya, itu sudah menjadi hal yang umum gitu. Oke. Itu seperti fenomena gunung es gitu ya, sering terjadi, tahu sama tahu, dan juga dinormalisasi. Sebenarnya itu kan masuk kategori kekerasan seksual gitu. Bisa masuk dalam eksploitasi seksual karena ada atasan yang punya kekuasaan gitu ya, dan memanfaatkan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan seksual. Nah, kalau dalam Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual ini melanggar pasal 12 dan pidananya itu bisa sampai di penjara 15 tahun gitu, dan juga ada dendanya juga gitu. Nah, artinya dari aparat hukum, karena ini korban sudah berbicara gitu ya, udah melapor, sebaiknya harusnya itu diusut berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, meskipun aturan pelaksana turunannya belum Ya, bisa. belum bisa kan. Artinya memang ini sebenarnya sudah suatu hal yang memang sudah sering terjadi gitu. Kebetulan memang korban yang saat ini speak up gitu ya, berbicara gitu ya, Mbak Dian ya. Nah, mungkin Mbak tadi sudah dijelaskan bagaimana penegak hukum sejatinya tuh untuk mengusut ini gitu ya. Saran dari Mbak Dian sendiri untuk perempuan ini, kan dia dilema gitu ya. Di satu sisi dia takut ekonominya terganggu, dipecat, tapi di satu sisi harga dirinya atau kehormatannya terancam gitu. Nah, mungkin masukan untuk pekerja perempuan di Indonesia itu gimana, Mbak? Pertama-tama laporkan kepada serikat pekerja. Kalau ada serikat pekerja di tempat kerja, tempat teman-teman bekerja. Kalau tidak ada, maka bisa menghubungi P2TP2A atau unit P2TP2A yang memang milik dari KPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami sendiri dari Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia membuka seluas-luasnya kalau teman-teman ingin mengadu. Kepada saya pun kalau ingin mengadu silahkan gitu. Perusahaan harap membentuk apa yang disebutnya RP3, Rumah Perlindungan Perempuan Pekerja. Itu sudah ada aturannya. Lalu kemudian ada SOP atau standar operasional ya, terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja. Memang sih yang paling penting juga adalah soal sistem kerja kontrak dan outsourcing.
yang memperlemah posisi pekerja. Benar. Nah, kalau bisa di tiap perusahaan janganlah kemudian semua pekerjanya adalah kontrak dan outsourcing. Berikanlah status pekerja tetap supaya kemudian ada jaminan keamanan bagi pekerja, terutama pekerja perempuan. Itu sih kalau bisa diterapkan Undang-Undang TPKS atau tindak pidana kekerasan seksual di perusahaan. Tadi sudah lengkap disebutkan bahwa untuk saran untuk pekerja perempuan, untuk perusahaan. Nah, mungkin solusi dari ini semua ini agar memang ke depan ini gunung esnya itu tidak perlahan itu semakin terkikis atau menurun gitu. Solusinya seperti apa sih, Mbak Dian? Berserikatlah dalam serikat pekerja. Berorganisasilah dalam organisasi perempuan. Jadi berserikat dan berorganisasi itu penting karena kita tidak bisa melawan sendirian. Itu dia kawan akurat, dicatat ya. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Oke kawan akurat, itu dia cara mengatasi bos mesum di kantor. Buat kawan akurat di rumah jangan lupa dipraktekin ya. Nah, untuk pekan depan kita bahas isu apa lagi nih? Jangan lupa saksikan terus esai di channel YouTube Akuratko. Gua mau ngilang dulu ya. Ayo pukul aku, pukul aku.